Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Estiwahyuni, mahasiswi semester 5 PGMI 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran IPS dengan materi kenampakan alam di wilayah daratan. Sebelumnya, apa sih kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan dan terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Kemudian, apa sih kenampakan alam daratan? Nah, kenampakan alam wilayah daratan adalah bentuk-bentuk alam yang berada di darat dan tidak digenangi oleh air. Nah, selanjutnya, apa saja sih macam-macam kenampakan alam pada wilayah daratan? Nah, yang pertama ada dataran tinggi. Apa ya dataran tinggi itu? Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, contoh dataran tinggi bisa dilihat ada gambar dataran tinggi Puncak yang terdapat di Bogor, dan ada di dataran tinggi Dieng yang terdapat di Jawa Tengah. Nah, apa saja kegunaan dataran tinggi bagi kehidupan? Yang pertama, sebagai objek wisata. Karena udaranya sangat dingin di dataran tinggi, jadi banyak orang kota untuk berwisata ke dataran tinggi dengan menikmati udaranya yang sejuk. Di samping itu juga berguna untuk pembangunan villa. Para wisata tidak ingin cepat menghabiskan waktunya di dalam refreshing. Nah, dengan itu mereka bakalan tinggal sementara di villa yang sudah dibangun. Nah, kegunaan yang ketiga ialah untuk lahan pertanian dan perkebunan, terkhususnya untuk pertanian atau perkebunan teh, kopi, dan sayuran yang ditanam di suhu dingin. Nah, yang kedua ialah dataran rendah. Apa sih dataran rendah? Dataran rendah ialah wilayah atau area yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, contoh dataran rendah bisa kalian lihat di sini. Ya. Nah, kegunaan dataran rendah bagi kehidupan ialah sebagai lahan pemukiman atau tempat tinggal para penduduk. Yang kedua, sebagai sumber irigasi dalam pertanian. Nah, yang ketiga, untuk lahan pertanian dan perkebunan seperti sawit, kemudian tebu, dan coklat. Nah, untuk yang ketiga ialah gunung. Gunung adalah wilayah dataran yang menonjol keadaan dibandingkan dengan wilayah yang ada di sekitarnya dan terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, di sini kita mengambil contoh Gunung Bromo yang terdapat di Jawa Tengah. Apa sih kegunaan gunung bagi kehidupan? Sebagai tempat wisata alam. Yang kedua, namun kegunaan ini tidak berguna untuk gunung yang memiliki massa aktif, ya, karena sangat berbahaya untuk para pendaki. Yang kedua, sebagai penghasil batu bara. Nah, dan yang ketiga, abu vulkanik yang berasal dari letusan gunung api itu dapat menyuburkan tanah di wilayah sekitar. Nah, untuk yang keempat ialah pegunungan. Apa sih pegunungan? Pegunungan adalah wilayah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Rangkai dan pegunungan ini merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar lurus dan memiliki tinggi atau luas yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Di sini kita ambil contoh pegunungan Bukit Barisan yang terdapat di Pulau Sumatera. Nah, kegunaan pegunungan bagi kehidupan ialah sebagai objek wisata atau camping. Itu biasanya digunakan oleh para pendaki. Yang kedua, sebagai lahan perkebunan
seperti teh dan kopi. Nah, untuk yang ketiga, sebagai tempat perlindungan untuk tumbuhan dan hewan langka. Mungkin